Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah membahas tentang sistem cerdas, apa itu sistem cerdas, kemudian contoh-contohnya. Di sini akan saya ulas kembali apa itu sistem cerdas. Menurut para pakar, suatu aplikasi atau mesin yang perilakunya atau polanya seolah-olah seperti uh, manusia, sehingga uh, dia bisa dikatakan cerdas. Nah, contoh dari sistem cerdas yang pertama, kemarin saya contohkan seperti vending machine. Vending machine itu adalah mesin untuk membeli alat, eh, maaf, bukan alat, tapi minuman atau snack dengan mesin. Kemudian ada juga sistem sensor parkir. Kemudian ada aplikasi deteksi penyakit jantung. Nah, untuk kasus aplikasi, saya contohkan kasus aplikasi di sini. Eh, Biasanya orang itu kalau mau mengetahui dia sakit atau tidak, itu kan pergi ke dokter. Nah, padahal ke dokter itu yang pertama antrinya lama, kemudian eh, biayanya mahal, baik itu biaya dokternya dan obatnya itu mahal, sehingga itu bisa menjadi suatu permasalahan dan bisa diselesaikan dengan sistem cerdas, yaitu dengan membuat aplikasi deteksi penyakit. Nah, yang saya contohkan di sini adalah deteksi penyakit jantung. Nah, di sini aplikasi ini polanya atau parameternya atau pertanyaannya itu disesuaikan dengan pertanyaan dokter. Nah, kira-kira keluhan yang dirasakan oleh pasiennya apa? Nah, nanti akan dijadikan pertanyaan di aplikasi tersebut. Kemudian ketika kita sudah mengisi beberapa pertanyaan yang disediakan oleh aplikasi, hasil akhirnya adalah aplikasi tersebut bisa menentukan kita itu sakit jantung atau tidak berdasarkan polanya disesuaikan dengan diagnosa dokter spesialis. Nah, makanya aplikasi ini uh, dikatakan sistem cerdas. Nah, kemudian kemudian di sini ketika kita menentukan deteksi penyakit itu mau melalui dokter atau melalui aplikasi. Nah, di sini sebenarnya hampir sama karena di aplikasi ini biasanya programmer membuat aplikasi ini disesuaikan dengan dokter, atau biasanya dia konsultasi ke dokter dulu kira-kira untuk penentuan penyakit jantung itu seperti apa, atau berdasarkan hasil rekam medis di suatu rumah sakit, kemudian polanya dia masukkan ke aplikasi ini sehingga aplikasi ini uh, seperti seorang dokter spesialis jantung. Nah, sehingga aplikasi ini bisa dikatakan aplikasi yang cerdas. Ilmunya namanya sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang searching atau teknik pencarian. Nah, di teknik pencarian ini, kalau tadi dikatakan sistem cerdas itu menciptakan suatu aplikasi untuk sistem cerdas itu diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalah di sini itu apa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini dibahas di searching atau teknik pencarian. Nah, tadi saya bilang bahwa kecerdasan buatan ini diciptakan karena ada sebuah masalah. Nah, masalah di sini merupakan adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Itu dikatakan masalah. Misal seperti ini.
Mas Yayan itu ingin mempunyai seorang pacar yang cantik, yang solehah, yang pinter. Tapi kenyataannya yang mendekati Mas Yayan itu adalah cewek yang biasa, uh, tidak pakai jilbab. Nah, padahal orangnya pengennya yang uh, pakai jilbab, ternyata dia nggak pakai jilbab. Nah, itu kan uh, masalah ke depan, bisa menimbulkan masalah di kedepannya. Atau contoh yang paling simpel itu semisal Mas Ari itu pengen memiliki motor Satria atau motor balap. Nah, ternyata Mas Ari itu hanya bisa membeli motor Vario. Nah, ini kan jadi masalah. Permasalahannya adalah ketika uangnya itu sudah harga motor Satria itu kan semisal 20 juta. Nah, di sini dananya hanya ada 18 juta. Nah, Mas Ari hanya mampu membeli motor dengan harga 18 juta, yaitu motor Vario. Nah, ini kan ketika dia ingin membeli motor Satria, ini kan akan menjadi masalah. Nah, permasalahannya adalah ketika uangnya kurang, nah itu bagaimana? Nah, kalau dia mau seadanya, yaitu karena kemampuannya di motor Vario, ya udah beli motor Vario aja, nggak usah beli motor yang Satria, karena kalau dia beli motor Satria itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, atau contoh yang berikutnya semisal ya permasalahan parkir di Unisnu semisal mahasiswa itu sulit parkir di Unisnu. Kenapa? Karena bertambahnya mahasiswa, bertambahnya jumlah pengguna motor di Unisnu, sedangkan lahan parkir itu terbatas. Nah, itu kan masalah. Nah, kira-kira solusinya apa? Nah, apakah mau dibuatkan parkir yang bertingkat? Jadi karena lahannya sedikit, ada kemungkinan dibuatkan parkir yang bertingkat, atau membuka kesempatan kepada tetangga di sebelah Unisnu untuk membuka parkir. Nah, nanti tinggal mahasiswa bayar berapa, cuma kan itu sudah tidak parkir gratis ya, tapi harus bayar ya. Nah, itu beberapa masalah yang muncul, yaitu ketika lahan parkir sedikit, jumlah mahasiswa bertambah dan pengguna motor itu bertambah, akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, masalahnya apa? Tadi kurangnya lahan parkir. Kira-kira solusinya apa? Nah, gitu. Nah, di kecerdasan buatan atau sistem cerdas ini, masalah itu digambarkan dengan keadaan awal atau di sini namanya state. State itu kondisi awal yang biasanya dilambangkan dengan lingkaran, kemudian ada goalnya, nah, atau tujuan, keadaan tujuan. Nah, ini identifikasinya, ada keadaan awal, ada tujuan, ada kumpulan aturan di mana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian sebentar. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ada kondisi awal itu seperti state itu seperti graf teori, mungkin sudah pernah dapat teori graf. Itu graf itu seperti alur, ada kondisi awal. Tadi permasalahan kan saya bilang gini, tadi yang saya contohkan itu adalah ketika mahasiswa bertambah, pengguna motor bertambah, tapi lahan parkir sedikit. Nah, ini kan jadi permasalahan. Masalah ini jika diilustrasikan ke dalam
ruang keadaan atau ke dalam teknik pencarian itu ada kondisi awal atau state awal. State awal itu tadi kurangnya lahan parkir. Kemudian graf selanjutnya atau alur selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian ini namanya aturan. Kemudian aturan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi dan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan solusi terhadap parkir. Nah, kira-kira itu apa? Nah, studi kasus di sini. Nah, jadi ini contoh ini saya ambil dari buku ini, dari buku sebentar. Dari bukunya ini, nanti silahkan dilihat di perpus ada atau enggak. Nah, studi kasusnya ini yaitu pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar, ia harus menyeberangi sungai. Permasalahannya adalah di sana hanya ada satu perahu. Nah, padahal satu perahu itu hanya bisa memuat satu petani dan satu penumpang lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara petani, kambing, serigala, dan sayuran bisa sampai ke seberang sungai? Nah, kira-kira bagaimana? Kalau diselesaikan dengan cara teknik pencarian, penyelesaiannya seperti ini. Nah, ruang keadaan itu kondisi awal. Tadi dikatakan ada petani, sayuran, kambing, dan serigala. Nah, P itu petani, SC itu sayuran, K itu kambing, SG itu serigala. Itu ruang keadaannya atau daerah asalnya. Kemudian daerah seberang. Nah, karena ini ceritanya mau menyeberang dengan sebuah kapal. Nah, karena posisi awal ada di seberang, posisi awal ada petani, sayuran, kambing, serigala, dan di seberang itu masih kosong, sehingga dituliskan di sini notasinya adalah 0000. Nah, tujuannya adalah daerah asal itu 000, daerah seberang P, SC, K, SG, petani, sayuran, kambing, dan serigala. Kemudian tadi dibilang ada ruang keadaan, ada kondisi awal, ada tujuan, dan ada aturan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana petani ini bisa membawa sayuran, kambing, dan serigala ke seberang dengan aturan yang sudah ditentukan? Nah, di sini ada aturannya, ditentukan ada 7 aturan. Aturan yang pertama adalah kambing dan petani menyeberang terlebih dahulu. Aturan yang kedua adalah sayuran dan petani menyeberang. Aturan ketiga, serigala dan petani menyeberang. Aturan keempat, kambing dan petani kembali. Aturan kelima, sayuran dan petani kembali. Aturan keenam, serigala dan petani kembali. Aturan ketujuh, petani kembali. Nah, ini kondisi awalnya. Nah, di sini di daerah asal itu ada petani P, SZ, K, SG. Daerah seberang itu 0. Kemudian jika dipakai aturan yang pertama, tadi kan bilangnya petani dan kambing menyeberang, sehingga seperti ini konotasinya. Ini daerah asalnya tadi kan ada 4, kemudian 2 menyeberang, berarti kan di seberang adanya petani dan kambing. Terus daerah seberang ini kan di sini pindah ke sini. Daerah seberang pindah ke sini. Nah ini didapat dari sini. Nah, ini pindah ke sini. Nah, kemudian
bilangnya aturan ke-7. Aturan ke-7 itu kambing, petani kembali dan kambing menyeberang. Ini sebentar. Ya. Aturan yang ke-7 adalah petani kembali. Nah, petani kembali berarti kan daerah asalnya ini petani kembali. Berarti kan di sini ada P, S, 0 dan serigala. Kemudian ini tinggal kambing karena petani kembali. Nah, ini pindah ke sini. Nah, kemudian aturan yang ketiga, serigala dan petani menyeberang. Serigala dan petani menyeberang ke sini. Jadi yang di daerah asal itu tinggal sayuran. Di daerah seberang ada, tadi kan ada kambing saja. Sekarang ditambah petani dan serigala. Nah, kemudian aturan yang keempat, kambing dan petani kembali. Nah, berarti di sini P kembali, berarti yang di daerah asal yang awalnya ada sayuran, sekarang ditambah petani dan kambing. Di daerah seberang berarti tinggal serigala. Kemudian ini pindah ke sini. Aturan kedua, sayuran dan petani menyeberang. Nah, kemudian ya ini sama sampai seterusnya. Di sini di daerah asal tinggal kambing, di daerah seberang ada petani, sayuran dan serigala. Kemudian berlaku aturan ke-7, petani kembali. Nah, karena petani kembali di sini tinggal petani dan kambing. Kemudian di daerah seberang adanya sayuran dan serigala. Karena kan nggak mungkin serigala makan sayuran. Nah, makanya di sini sayurannya aman. Sehingga berlaku aturan yang pertama, kambing dan petani menyeberang, sehingga di daerah asalnya itu yang tadi adanya petani dan kambing menyeberang ke daerah seberang, berarti semuanya bisa selamat untuk menyeberang ke seberang, agar bisa dijual ke pasar. Nah, di sini kenapa sayuran tidak bareng sama kambing? Karena petani takut kalau kambing ini memakan habis sayurannya kalau ditinggal pergi ke seberang. Tadi kan dikatakan bahwa perahunya itu muat 2 muatan, baik itu orang maupun barang. Nah, makanya di sini solusinya berarti petani dan serigala menyeberang, kemudian petani kembali, petani dan sayur menyeberang, petani kembali, kemudian petani dan kambing menyeberang. Nah, jadi semuanya bisa menyeberang ke daerah seberang agar petani bisa menjual sayurannya dan hasil ternaknya. Nah, seperti itu. Nanti silakan dipahami kembali. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam teknik pencarian. Yang pertama, mendefinisikan ruang masalah atau ruang keadaan untuk suatu masalah yang dihadapi. Nah, tadi dikatakan bahwa di sistem cerdas ini masalah itu diilustrasikan atau didefinisikan dengan sebuah state, ruang permasalahan atau state itu lingkaran. Kemudian memilih metode pencarian yang tepat sehingga dapat menemukan solusi terbaik dengan usaha yang minimal. Jadi di sini ada beberapa metode pencarian, nanti akan saya bahas. Nanti kira-kira ketika ada suatu permasalahan, kira-kira yang cocok itu mana? Nah, tadi saya bilang state, ada ruang keadaan. Nah, ini namanya state atau graph. Nah, mungkin sudah dijelaskan di algoritma atau di teori bahasa, ini namanya graph. Nah, yang lingkaran ini namanya state. Nah,
Silakan bisa dilihat tanda panahnya. Ini tanda panahnya kemana. Nah, M ini merupakan kondisi awal atau state awal. Kemudian state akhirnya di sini itu adalah akhir dari tanda panahnya. Berarti di sini state akhirnya ada 3. Ada J, ada T, dan ada G. Nah, tinggal yang dipilih yang mana. Nah, misal ketika M mau ke G, kira-kira jalur terpendeknya itu melalui apa? Kalau di sini kan ada M ke D, D ke C, C ke E ke F, dan F ke G. Nah, kayaknya itu. Nah, ini untuk M ke G, berarti dia memang panjang seperti ini. Nah, di sini juga bisa M ke A, A ke B, ke C, ke E, F, dan G. Wah, ini kalau ini terlalu panjang. Yang pendek dari M ke D langsung C, E, F, dan G. Nah, ini merupakan jalur pendek. Nah, dari M ke G. Nah, saya ulang kembali. M ini merupakan state awal, G ini merupakan state akhir, gitu ya. Kemudian jangan lupa lihat tanda panahnya kemana, gitu ya. Nah, ini tadi dari gambar yang di atas. Nah, M itu adalah kondisi awal, T itu ada kalau di sini. Semisal ini tujuannya adalah T. Kira-kira kalau T itu jalur yang bisa ke T itu ada berapa? Nah, di sini coba ya. Misal M ke A, ke B, ke C, kemudian ke E, ke T, 1. Kemudian M ke A, ke B, ke C, ke E, ke H, ke T, 2. Kemudian M ke D, ke C, ke E, ke T, 3. Kemudian M ke D, ke C, ke E, ke H, ke T, 4. Berarti ada 4 jalur atau 4 cara M untuk menuju ke T. Tinggal mau milih yang mana. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau tadi penyelesaiannya dengan menggunakan teori graf atau state awal dan state akhir, di mana ada beberapa metode. Kalau ini menggunakan pohon pelacakan. Nah, tujuan dari penggunaan ini adalah untuk menghindari adanya proses perulangan. Nah, sehingga tidak 2 kali kerja. Nah, ini tadi pertanyaannya adalah jalur yang terpendek dari M ke T itu yang mana, gitu kan tadi. Nah, di sini M ke A, ke B, ke C, ke E, ke T. Nah, bisa M ke A, ke B, ke C, ke E, ke H, ke T. Nah, kalau ini kan udah buntu kan berarti enggak ya. Kemudian ini kan buntu. Nah, ini buntu karena G, J juga buntu. Nah, sekarang T. Berarti M ke D, ke C, ke E, ke H, ke T. Kemudian M ke D, ke C, ke E, ke T. Nah, di sini bisa dilihat ternyata M ke T itu jalur terpendeknya di level keempat, yaitu M ke D, ke C, ke E, dan ke T. Ini merupakan jalur terpendeknya. Nah, sedangkan jalur terpanjangnya di level 6 di sini. Berarti M ke A, ke B, ke C, ke E, ke H, dan ke T. Ini merupakan jalur terpanjangnya. Jalur terpendeknya tadi ke di sini di level 4, gitu ya. Kemudian juga ada pohon N or. Kalau N or, saya kira di coding ada ya N or ya. Nah, ini pohon N sama pohon or. Nah, or itu masalah M dapat terpecahkan jika salah satu dari subgoal A, B, C terpecahkan. Kemudian N, masalah dari M terpecahkan jika semua sub
goal A, B, C sudah terpecahkan. Kalau OR itu kan salah satu, kalau N berarti semuanya harus terpecahkan. Kemudian bahas tentang teknik pencarian. Di sini ada dua, teknik pencarian parsial atau buta sama teknik pencarian heuristik atau menyeluruh. Teknik pencarian parsial dibagi dua, ada BFS, ada DFS, yaitu pencarian melebar pertama sama pencarian mendalam pertama. Kemudian kalau yang heuristik itu ada hill climbing, best first search, kemudian ada ascending, kemudian ada algoritma ascending, descending, algoritma apa tuh saya lupa, algoritma a priori apa ya, saya lupa itu ada beberapa tekniknya untuk heuristiknya. Nah, cuma yang sering dipakai itu adalah BFS, best first search. Nah, kemudian untuk mengukur performansi metode pencarian itu ada 4 kriteria yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama, completeness, yaitu apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Jadi metode itu ketika menerapkan metode itu menemukan solusinya enggak? Kalau enggak usah dipakai, kalau iya dipakai aja. Nah, semisal ascending dan descending, semisal saya susah untuk mencari daftar nama, bisa menggunakan ascending dan descending. Ascending itu berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z, kalau descending dari Z ke A. Kemudian time kompleksitinya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian space complexity itu berapa banyak memori yang diperlukan. Kemudian optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika ada berapa solusi yang berbeda. Kemudian tadi ada dua jenis teknik pencarian, metode pencarian, yaitu ada pencarian buta atau sebagian. Nah, di sini ada BFS, UCS, DFS, DLS, IDS, BDS. Yang sering dipakai itu adalah BFS sama DFS, ya, yaitu breadth first search sama deep. Breadth itu menyebar, deep itu mendalam. Nah, BFS itu adalah pencarian yang menyebar. Breadth first search ya, pencarian yang menyebar. Nah, di sini BFS ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis untuk melalui setiap solusi. Karakteristiknya yang pertama, jika ada solusi, BFS akan menemukannya. BFS akan menemukan solusi dengan jalur terpendeknya, kemudian tidak akan terjebak dalam looping. Kemudian BFS membutuhkan space untuk menyimpan node list, antrian, dan space yang dibutuhkan ini cukup besar. Kemudian asumsinya ada solusi dalam pohon keputusan atau pencarian tree secara berurut. Nah, ini adalah BFS, breadth first search. Nah, BFS melakukan pencarian pada semua node yang berada pada level yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Nah, jadi dia di sini ada state A. Nah, di sini ada state A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, di sini state awalnya ada state A. Nah, di sini dia menyeluruh dulu A dari A ke B dulu.
A ke B, ke C, ke D, kemudian ke E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, alur ini dikatakan breadth first search. Gitu ya tekniknya ya. Kelebihannya tidak akan menemukan jalan buntu karena dia setiap state dia lalui. Kemudian jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi meminimumkan apa yang ditemukannya. Kalau tadi ini adalah contoh BFS. Ini diketahui sebuah peta perjalanan. Ini gambarnya itu adalah state, seolah-olah sebuah peta atau lokasi sebuah kota. Nah, di sini pertanyaannya adalah jika ingin mencari rute perjalanan dari kota A, ini kota A yang dikasih warna merah, kota A ke kota B, jalur terpendeknya itu lewat mana? Atau Google Map-nya itu terpendek lewat mana? Ini di sini ada 3 jalur. Nah, ini kalau BFS itu gini, dari A ke Z, ke L, ke O, ke M, sebentar, dari O ke sebentar, dari A ke T, T ke Z, Z ke L, L ke O. Nah, oh ini S. Nah, S ke R, R ke F, F ke C, C ke P, kemudian B. Ini termasuk panjangnya kalau grid ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini DFS yaitu pencarian mendalam. Kelebihannya yaitu memori yang digunakan itu sedikit. Nah, dia berbeda dengan BFS di mana dia harus menyimpan semua not yang pernah dibangkitkan. Kemudian jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Nah, kalau ini dia menyeluruh. Jadi kalau tadi kan dari A ke B ke C ke D. Kalau ini A, dia kolom kan klasternya dulu dari A ke B ke E ke F ke G baru ke sebelahnya. Sama seperti ini. Kalau ini berarti A ke Z mendalam, terus ke S, kemudian baru ke T. Nah, ini ada sebuah contoh. Andaikan seorang warga Bandung hendak melakukan perjalanan ke Bandung dari Bandung ke Jogja dengan kendaraan pribadi. Sebelumnya, pengendara tersebut tidak pernah melakukan perjalanan sehingga tidak tahu rute mana yang harus diambil agar dapat sampai ke Jogja dengan cepat. Walaupun begitu, pengendara tersebut tahu bahwa perjalanan ke Jogja tidak lebih dari 10 jam. Selain itu, ia punya peta yang menggambarkan tempo Bandung-Jogja dapat ditempuh melalui jalan tersebut. Oh gini, pengendara itu tidak tahu jalan ke Jogja. Menurut dia, perjalanannya tidak lebih dari 10 jam. Dia hanya menggunakan peta
peta dia hanya menggunakan peta Bandung Jogja. Nah, kira-kira jalur atau jalan yang bisa ditempuh itu lewat mana? Nah, lewat mana? Nah, ini Bandung. Nah, ini 10 jam. Nah, kalau ke kiri, ini kan Jogja. Kalau ke kiri, kemudian ke kiri ke kanan langsung Jogja, itu 12 jam. Kemudian Bandung ke kanan ke Jogja itu 8 jam. Berarti kira-kira yang efektif itu yang mana? Kemudian step by stepnya itu berarti dia masuk ke metode yang mana? Nah, untuk kuisnya ini, nah, pertanyaannya adalah ada 2 jalur ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri yaitu dari Bandung ke kiri, kemudian ke kanan ke Jogja itu durasinya 12 jam, 9 sampai 12 jam. Tapi kalau dari Bandung ke kanan ke sini, kemudian ke kiri itu kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, menurut Anda, jalur tercepat dan metode yang digunakan itu apa? Nanti silahkan disampaikan di forum. Nanti saya kasih forumnya. Itu ya. Kemudian tugasnya, nah, carilah sebuah jurnal. Nah, tugasnya carilah sebuah jurnal yang judulnya tentang BFS atau DFS atau heuristik atau teknik pencarian, pokoknya teknik pencarian. Nah, kemudian silahkan dikutip atau di resume. Nah, gini, penerapan metodenya itu bagaimana, permasalahannya apa, kemudian tadi kan saya bilang bahwa searching, jadi gini, sistem cerdas itu diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di mana masalah di sistem cerdas itu diibaratkan dengan sebuah state atau graph. Nah, state di sini ada state kondisi awal, ada tujuan, dan ada metode yang digunakan. Nah, sekarang di sini silakan carilah jurnal tentang metode searching di sistem cerdas. Kemudian simpulkan dari jurnal tersebut permasalahannya apa, kemudian metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya itu apa, tahapannya bagaimana, dan hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, oke, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.